Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis. Tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, kebijakan ini mewajibkan tambahan iuran finansial bagi pekerja dan pengusaha. Bagi pekerja akan ada tambahan potongan gaji yakni 2,5% dan 0,5% bagi pemberi kerja atau pengusaha. Kebijakan TAPERA tentu akan menambah beban finansial bagi pekerja dan pengusaha di tengah berbagai iuran lain yang harus ditanggung, seperti PPh 21, PPN, iuran BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan, dan ke depan iuran TAPERA 3% jika kebijakan ini diberlakukan. Meski diberlakukan tahun 2027 mendatang, iuran tabungan perumahan rakyat ini menuai berbagai komentar miring dari para pekerja, terutama karyawan swasta dan buruh. Untuk saat ini agak kurang setuju saya Mas, gitu kan, karena ketika kita sudah banyak potongan-potongan pajak segala macam dan sekarang ditambah lagi dengan TAPERA yang dimana 2,5% itu dari yang digaji dan 0,5% itu dari yang memberi gaji itu, menurut saya cukup tinggi sih hitungannya sih Mas gitu. Sebenarnya kalau buat TAPERA dari yang udah dijelasin kayaknya sih kurang setuju ya. Apalagi nggak semua orang itu mungkin tidak mengharapkan rumah dari pemerintah. Kayak misalkan saya pribadi mungkin kayak di kedepannya saya akan mengusahakan diri saya sendiri untuk membeli rumah sendiri tanpa harus menabung, tanda kutip menabung, ke pemerintahan itu sendiri. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Selain gaji yang akan berkurang, warga khawatir rumah yang disediakan pemerintah melalui TAPERA tidak sesuai dengan harapan warga. Kalau cuma 3% dari gaji saya dan rumah saya apa yang akan dapatkan gitu ya, itu nggak akan sesuai ekspektasi saya sih Mas. Jadi mending saya nabung sendiri, nggak usah dipotong kali ya, bisa kali ya. Menurut saya sih gitu aja sih Mas. Daripada dapat tapi cuma ya. Iya seadanya, udah mending saya yang nabung aja sendiri, nggak usah dipotong-potong, nggak apa-apa. Kalau saya rumah itu nggak harus dibelikan dari pemerintah itu. Apalagi toh kita juga nggak tahu entah rumahnya itu di mana atau bentukannya seperti apa kayak gitu. Takutnya nggak sesuai ekspektasi. Betul, nggak sesuai ekspektasi. Pakar ekonom dan kebijakan publik Ahmad Nur Hidayat mengungkapkan kebijakan TAPERA tidak efektif bagi masyarakat. Alasannya, preferensi rumah bagi setiap orang berbeda-beda dan memiliki rumah baru kini tak lagi menjadi idaman bagi seluruh warga. Saya kira itu juga dalam kemanfaatan kita perlu betul-betul melihat ya, kaum pekerja mana yang membutuhkan perumahan, kaum pekerja mana yang sebetulnya mereka udah nggak membutuhkan perumahan karena mereka sudah punya. Nah ini kan harus dibuat kategori yang jelas. Kalau mereka yang belum punya perumahan, saya kira kita perlu untuk membantu mereka. Dan saya kira yang paling baik adalah dalam bentuk pembiayaan yang murah. Biarkan mereka yang menyelesaikan DP-nya sendiri, DP yang murah, nanti cicilannya biarkan mereka sendiri. Kalau ini kan seolah-olah di-pool menjadi satu istilahnya basket, dikumpulkan kemudian dikelola. Nah, pengelolaan lembaga yang mengelola dana publik seperti itu ya, seperti dana pendidikan, seperti dana haji, itu saat ini setidaknya 5 tahun terakhir kita menyaksikan bagi hasilnya rendah. Kalau kemudian dikatakan, oh enggak ini kan seperti BPJS, BPJS beda peruntukannya. BPJS itu iurannya berdasarkan dengan layanan kesehatan yang diberikan dan semua orang sekarang kan sama. Tapi kalau perumahan kan yang gajinya tinggi dipotongnya 3% kan nilainya beda. Tentunya mereka menuntut perumahan yang lebih layak kepada pemerintah yang mensuplai ini. Nah kalau seandainya mereka tidak diberlakukan sistem yang lebih adil, kan mereka kecewa dong dengan menabung seperti ini. Jadi ini banyak sekali ya menurut saya tergesa-gesanya aturan ini dan kemudian mewajibkan ini menjadi berat. Kenapa enggak sih kita kemudian melakukan volunteer dulu, kita uji coba dulu. Terutama ASN dulu, TNI, Polri dulu. Kan mereka ini juga banyak yang belum punya rumah. Kenapa enggak ini diuji cobakan dulu?
Sehingga ketika ini berhasil, ini proven, bisa diperluas. Kebijakan tapera yang bisa dicairkan atau dirasakan manfaatnya di usia 58 tahun juga menjadi polemik. Karenanya, Ahmad Nur Hidayat mengungkapkan pemerintah sebaiknya mempermudah pembelian rumah saat peserta tapera masih bekerja atau di usia produktif, bukan saat warga sudah pensiun dan tidak bekerja. Ini yang keanehan yang lain ya, kenapa angka pemilihan 58 tahun baru bisa diambil. Ini kan seolah-olah kayak pemerintah atau badan pengelola itu ingin menahan dana panjang yang banyak. Memang dana jangka panjang ini menguntungkan ya, karena mereka bisa menggunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti infrastruktur dan sebagainya. Tetapi kan berarti intensinya sudah beda nih. Ini bukan sekedar untuk membangun rumah dan ditempati segera, tapi uang ini untuk dikumpulkan, karena ini jangka panjang, diakumulasi, diputar dulu untuk membiayai sektor-sektor yang lain. Kalau udah begini ceritanya, jadi intensinya beda. Kalau ingin membantu mereka yang butuh rumah, terutama kelompok miskin, kan nggak harus tunggu 58 tahun, Mas. Ya kan? Nggak produktif lagi mereka, dan harga rumahnya juga yang mereka kumpulkan hanya 90 juta untuk jangka waktu 50 tahun ya. Jadi saya kira banyak yang hal perlu kita diskusikan di publik supaya ini niat yang baik tapi bisa diterima juga dengan baik oleh masyarakat. Model konsep perumahan ini harusnya kita menggunakan benchmarking dengan negara-negara lain. Di negara lain itu satu ya, ini adalah volunteer. Yang kedua, publik atau pemerintah itu bertanggung jawab kepada mereka yang belum bisa membeli rumah. Jadi kelompok miskin. Difokuskan aja ke situ. Dan saya kira pendekatan yang banyak dilakukan di berbagai negara adalah menggunakan pendekatan pembiayaan yang terjangkau buat mereka. Artinya kalau mereka butuh jaminan, mereka nggak punya jaminan, itu dipermudah. Seperti halnya KUR. Tapi ini bukan usaha, untuk usaha rakyat, tapi ini untuk perumahan rakyat, kan bisa. Sebenarnya sudah ada KPR-nya, cuman KPR-nya kan ketinggian, harus ada jaminan. Nah ini saja yang direformasi, diperbaiki sehingga orang-orang miskin bisa memiliki rumah dengan harga terjangkau. Diharapkan pemerintah melakukan penyesuaian dan pengkajian komprehensif kepada seluruh warga agar tabungan perumahan rakyat atau tapera dapat tepat sasaran dan tidak menjadi beban ekonomi bagi pekerja dan pengusaha. Endru Pakpahan, Doni Hidayat, Daai TV.